Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah sekalian, baik yang ada di dalam Masjid Nasional Al-Akbar ataupun yang mengikuti acara ini melalui Zoom, melalui YouTube. Malam hari ini saya akan berbicara tentang melepas derita, merangkul Nabi yang tercinta. Jadi kalau ingin kita bisa lepas dari penderitaan, rangkullah Rasul yang tercinta. Hadirin sekalian, orang yang bisa merangkul Rasul dan mencium Rasulullah itu dalam sejarah tidak banyak. Yang kulitnya bersentuhan dengan Rasul tidak banyak. Satu di antaranya adalah Ukasyah. Siapa? Ukasyah. Ukasyah ini pernah mengejutkan banyak orang di Masjid Madinah. Karena beberapa saat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil Allah, Rasul berbicara di depan umatnya, saudara-saudara, saya ini mengasihi kamu seperti seorang ayah yang mengasihi anaknya. Saya ini mengasihi kamu seperti kakak yang mencintai adiknya. Saya sudah melaksanakan tugas, dan saya tidak ingin setelah kematian saya masih ada persoalan yang belum diselesaikan. Saya mohon dengan hormat, siapapun yang pernah terluka hatinya, saya mohon maaf. Siapa yang pernah tersakiti, sebaiknya lakukan pembalasan sebelum saya meninggal dunia. Sahabat diam semua, tidak ada yang berbicara. Siapa yang pernah disakiti Nabi? Nabi ini tidak pernah menyakiti. 3 kali Rasulullah memanggil, siapa yang pernah saya sakiti, mohon untuk melakukan pembalasan sebelum saya mati. 3 kali. Tiba-tiba ada orang yang berdiri, namanya siapa tadi? Ukasyah. Saya Nabi, karena dipanggil 3 kali tidak ada yang maju, saya yang maju. Baik, apa yang harus saya lakukan? Begini Nabi, pada waktu perang Badar, unta saya itu agak nakal, sehingga bisa bersebelahan dengan unta Rasulullah. Saat itu Rasulullah melepas pecutnya itu, saya tidak tahu apakah itu diniati untuk memecut unta Rasulullah ataukah untuk saya. Tapi yang jelas itu kena saya. Oleh karena itu saya minta waktu untuk melakukan pembalasan ini. Abu Bakar berdiri, Umar berdiri, Ukasyah, kalau engkau melakukan pembalasan kepada Rasulullah, lebih baik saya penggantinya, lebih keras pun tidak apa-apa. Rasulullah kemudian menyuruh 2 orang ini duduk. Allah sudah tahu maksudmu.
Rasulullah memanggil salah satu sahabat untuk tolong ambilkan pecut itu yang sekarang disimpan anak saya, Fatimah. Orang mengambil pecut, diserahkan kepada Rasulullah. Baik, tegang semuanya, Pak. Tegang. Andaikan Bapak sendiri ya, ada pemimpin Bapak yang karismatik, yang Bapak kagumi, tiba-tiba harus dipukul di depan publik. Tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena Rasulullah mempersilahkan dan mencegah siapapun yang melakukan sesuatu untuk menghalangi orang ini. Lalu Ukasha mengatakan, saya minta Nabi membungkuk. Tapi mohon maaf Nabi, pada saat engkau memukul saya, waktu itu saya tidak menggunakan baju. Oleh karena itu, tolong supaya adil, Rasulullah harus melepas jubahnya. Setelah dilepas, pecut itu dilemparkan, kan kemudian merangkul dan mencium Rasulullah. Dia berkata, saya puas kulitku menyentuh kulit Rasulullah, saya puas merangkul Rasulullah. Nah, orang ini kemudian dipuji oleh Rasulullah sebagai orang-orang yang mulia. Nah, enak tak kalau disenangi Nabi, seluruh derita Ukasha ya selesai, dirangkul Nabi. Baik, yang kedua, tadi siapa namanya? Siapa? Ukasha. Yang kedua sekarang Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu orang yang lama menjadi penjaga api di Persia. Farisi itu kan Persia. Lahirnya di Isfahan. Alhamdulillah saya sudah mengunjungi Isfahan itu. Setelah dari Majusi pindah menjadi Kristen. Kristen ikut pendeta, pendetanya meninggal, ganti pendeta lagi, meninggal lagi, ganti lagi pendeta yang ketiga, meninggal lagi. Tapi pendeta yang terakhir itu berpesan, kamu kalau saya sudah mati, kamu harap ikut pendeta X. Dan pendeta X itu ternyata pendeta yang tahu tentang kitab suci, yang sudah bisa meramalkan Nabi itu nanti yang akan datang, ciri-cirinya seperti ini. Ditulis. 1, Nabi ini berasal dari negara Arab. Setelah itu nanti akan berpindah ke sebuah daerah di mana di situ pegunungan yang batu-batunya itu saking panasnya hitam. Nah, dan daerah itu diapit dengan kebun-kebun kurma. Kedua, yang ketiga, ini kata pendeta tadi, ya. Di pundak Nabi itu ada tanda kenabian. Apa? Tanda kenabian. Ada yang menyebut tanda itu seperti tai lalat yang agak besar, lalu ada rambutnya. Tai lalat agak besar terus tumbuh rambut di situ. Sudah? Maka dia berusaha bagaimana dia bisa ke negara Arab. Maka dia berusaha sampai bisa ketemu orang ini. Nasib, ya. Ketika ikut para pedagang dari Syam, di tengah jalan dia dijual sebagai budak. Tapi kemudian dibebaskan Nabi. Bisa dibebaskan asalkan menanam 300 pohon kurma. Coba. Dan kemudian juga sekian gram emas. Luar biasa. Akhirnya supaya bebas, Ukasha ini, siapa tadi? Salman diperintahkan untuk menggali untuk 300 kurma. Para sahabat urunan
dan akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ikut langsung menanam pohon kurma itu 300. Lalu Nabi memberi emas untuk dilepaskan sebagai budak. Sudah? Mengapa dia percaya pada Nabi? Karena ini sudah benar, orang ini pindahan dari Arab, dari Mekah ke Madinah. Ini ada gunung, ada kurma. Yang kedua, orang ini kok selalu membutuhkan Nabi saja di belakangnya. Dan terlihat di punggung Nabi itu persis yang diramalkan di dalam kitab suci yang dibaca oleh pendeta itu. Wah, ini Nabi ini. Tapi dia belum puas. Dia melihat terus di belakang Nabi. Nah, oleh Nabi, karena dia tahu ini ada orang penasaran, dibukalah jubah Nabi itu, ini langsung dirakut dan dicium. Luar biasa toh, Salman bisa mencium siapa? Merangkul Rasulullah. Bahkan saking senangnya Rasulullah menyebut termasuk Ahlul Bait. Oh, sini sudah hampir sebagai keluarga saya sendiri lah gitu. Baik, itu kan zaman Nabi. Lalu kita bagaimana merangkul Rasulullah? Bagaimana kita merangkul Nabi? Ya merangkul ajarannya saja ya toh. Merangkul ajarannya saja. Nah, kalau kita menjalankan ajaran Nabi ya sudah, itu sama dengan merangkul Rasulullah. Karena di dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 31. Ali Imran 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kamu mencintai Allah, maka ikuti saya, kata Nabi Muhammad. Mengikuti ajaran Rasulullah itu tidak terlalu sulit sebenarnya itu. Yang sangat sederhana. Coba sekarang ya. Ada orang saya lihat turun dari Gojek. Lalu sebelum dia membayar, dia bilang begini, Pak, mudah-mudahan perjalanan Bapak selamat ya, rezeki Bapak banyak dan barokah. Nanti pulang ke rumah membawa rezeki yang banyak, keluarga sehat. Alhamdulillah. Saya tanya, seneng enggak tukang gojeknya? Saya tanya, seneng enggak? Seneng enggak? Karena Bapak enggak pernah gojek, jadi ya susah jawab toh. Senang toh? Menyenangkan itu adalah ajaran Nabi, itu sederhana. Sederhana. Ada orang yang penjual air ditarik dengan geledekan itu, kemudian ada orang memberi nasi bungkus 1 bungkus. Lalu yang jual air ini menghentikan geledeknya, kemudian jazakallah, mudah-mudahan Allah membalas Bapak, mudah-mudahan Bapak selamat dunia akhirat. Ayo, yang memberi tadi seneng enggak? Seneng enggak? Apa susahnya meniru ajaran Rasulullah? Dan siapa tahu bahwa menyenangkan orang yang memberi itu bagian dari yang memberi keselamatan kita dunia akhirat. Ada orang yang bawa sepeda motor, di bagasinya itu selalu ada selang kecil, apa? Pipa kecil, dan botol bekas air minum. Untuk apa kira-kira? Dia berkata, nanti Pak, kalau ada orang kehabisan bensin di jalan, ya, saya akan nyedotkan bensin saya masukkan ke botol ini, dan nanti supaya orang itu tidak berjalan. Ayo, apa enggak sunnah Rasul? Andaikan sampai setahun pun tidak jumpa, andaikan setahun tidak jumpa orang yang kehabisan bensin, saya tanya,
setiap perjalanan.